warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debrina M. Tebisi, Standbook A 4012081 dari kelas G. Tujuan pembuatan video ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Public Speaking. Oke, baik, saya lanjut saja. Di sini saya akan bercerita tentang pergaulan bebas. Mengapa saya mengambil tema pergaulan bebas? Karena menurut saya sampai saat ini masih banyak anak zaman sekarang yang salah bergaul, apalagi di sekolah-sekolah. Nah, kalau di sekolah, contoh pergaulan bebas itu seperti apa? Yang seperti merokok, tawuran, minum-minum, ikut teman-temannya bolos. Kebanyakan dari anak-anak sekarang hanya suka ikut-ikut temannya. Kenapa? Karena supaya kelihatan keren. Seperti itu. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu apa sih? Sesuai dengan namanya, yaitu pergaulan. Pergaulan juga bisa dikenal dengan kata bergaul. Dan bebas yang dimaksud ini adalah tanpa aturan. Pergaulan bebas harus kita hindari karena berdampak negatif untuk masa depan kita. Nah, mengapa seperti itu? Mengapa kita harus menghindari pergaulan bebas? Nah, di sini pergaulan bebas bisa merusak akhlak seseorang. Dan pergaulan bebas adalah contoh dari perbuatan zina. Contoh lain dari pergaulan bebas yaitu suka membantah orang tua, senang saat membuli teman-temannya. Karena itulah kita perlu menghindar pergaulan bebas. Nah, dampak dari pergaulan bebas akan menurunkan prestasi dan pendidikan. Selain itu, kita jadi terbiasa membantah perkataan orang tua, sukar berkata kasar, suka bolos sekolah, dan putus sekolah. Nah, walaupun pergaulan bebas berdampak negatif untuk masa depan kita juga bisa kok menghindarinya. Caranya seperti apa? Caranya dengan memilih teman yang baik. Bukan berarti kita pilih-pilih teman, bukan. Tapi kebiasaan kita tergantung dengan sekitar kita. Kita juga bisa melakukan kegiatan positif seperti menyibukkan diri dengan belajar, menggambar, menyanyi, membuat cerita, mengikuti perlombaan, belajar bersama teman, dan lainnya. Selain itu, kita bisa meningkatkan interaksi yang harmonis dengan orang tua kita, seperti menceritakan apa yang kita alami saat ini. Kalau ada masalah di sekolah atau masalah di luar sekolah, sebaiknya kita curhat ke orang tua. Mau itu kalian sedih atau kalian galau, kalian harus tetap bercerita kepada orang tua untuk meminta pendapat kepada mereka. Dan yang paling terpenting adalah kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan itu apa sih? Nah, jadi cara mendekatkan diri kepada Tuhan, karena saya sebagai Kristen, itu tentunya saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tiap malam saya selalu curhat apapun masalah saya kepada Tuhan. Dan tentunya rajin pergi gereja, selalu bersyukur, rajin baca Alkitab, dan juga sebagai pemuda dan remaja boleh ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja. Yang terakhir, kita bisa membaca artikel tentang pergaulan bebas yang kita bisa melihat dampak dari pergaulan bebas. Bisa kalian tanya kepada keluarga atau masyarakat sekitar untuk mengetahui lebih dalam lagi yang seperti apa itu pergaulan bebas. Telah kita ketahui bersama bahwa pergaulan remaja saat ini telah melampaui batas-batas norma kita. Nah, segala sesuatu itu tentu ada penyebabnya, begitupun dengan pergaulan bebas. Adapun faktor yang menjadi sebab terjadinya pergaulan bebas antara lain: yang pertama, kurangnya kasih sayang dari arahan orang tua kita. Yang kedua, teman dan lingkungan yang buruk, serta penggunaan internet yang tidak bijaksana. Jika sebab-sebab ini tidak teratasi, maka banyak sekali anak remaja sekarang yang akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bukan tidak mungkin jika para remaja sekarang
mesti menanggung konsekuensi negatif akibat pergaulan bebas, seperti kecanduan obat-obatan. Obat-obatan itu obat-obatan terlarang, prestasi yang menurun, serta terlilit utang dan masalah kriminal. Untuk itu, selaku orang tua mesti mencegah hal tersebut dengan berbagai upaya. Adapun salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan kasih sayang yang cukup serta pengarahan yang tepat kepada para remaja. Dengan memberikan kasih sayang yang cukup, para remaja tidak akan merasa kecewa dan dikucilkan, dan otomatis tidak akan melampiaskannya dengan melakukan tindakan negatif. Dengan memberikan pengarahan dan didikan yang tepat, maka para remaja akan mampu menghindari pergaulan bebas. Selain itu, mengenalkan anak kepada teman dan lingkungan yang baik juga patut dilakukan. Dengan cara tersebut, dampak atau pengaruh positif akan tertular kepada para remaja, sehingga mereka tidak akan terjebak ke dalam pergaulan bebas. Penggunaan internet pun juga harus dibimbing supaya para remaja tidak mengakses konten negatif yang memicu mereka untuk masuk ke pusaran pergaulan bebas. Dengan melakukan hal itu semua, diharapkan para remaja tidak terjebak ke dalam pusaran pergaulan bebas serta menjadikan mereka sebagai para remaja yang budiman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan pada video saya dan salah kata pada video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.